Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pemrograman Python. Di sini kita akan menjelaskan tentang tugas besar kita dari codingan-codingan yang ada. Sebelum itu kita mulai dengan perkenalan dulu. Saya Abdul Roza dengan NIM 100124020. Saya Rapi Derajat dengan NIM akhir 13. Saya Devan Danuri dengan NIM akhir 19. Saya Nurko Anwari dengan NIM akhir 07. Oke, mungkin setelah itu kita lanjut ke codingannya aja ya. Bye-bye. Oke, ini untuk codingannya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, nah dari codingan pertama itu kan ada import pandas. Nah, import pandas itu untuk mengolah data tabel. Kemudian ada import OS. Import OS itu untuk mengecek keberadaan file. Jadi keberadaan file itu di mana disimpannya. Nah, itu di fungsi import OS. Nah, untuk selanjutnya ada matplotlib. Matplotlib ini untuk menampilkan grafik batang. Jadi di codingan ini tuh kan kita ngambil judul stok gudang, manajemen stok gudang. Nah, nanti semua produk-produk yang masuk ke gudang itu akan dibuatin grafik sama fungsi matplotlib ini. Oke, langsung saja ke codingan yang pertama itu ada tambah stok. Nah, untuk yang codingan tambah stok ini, jadi di dep tambah stok ini kita ada produk sama dengan input nama produk. Nah, dari input nama produk ini kita memasukkan nama produk yang akan masuk ke gudang tersebut. Terus jumlah sama dengan int itu untuk menginput jumlah barang yang masuk berapa. Jadi kita menginputkan sendiri jumlah barang yang masuk itu ada berapa. Kemudian ada pd read csp. Nah, untuk read csp ini jadi itu untuk membaca file, disimpannya itu di csp. Jadi file yang masuk ke gudang itu dibacanya di pd.read.csp df.to.csp. Nah, untuk df.to.csp ini jadi file semua barang yang sudah dimasukkan itu disimpannya di csp ini, file csp. Di situ itu di to.csp ini supaya semua codingan itu disimpannya di file csp ini. Kemudian ada print. Nah, print itu untuk menampilkan stok yang berhasil kita tambahkan. Nah, selanjutnya ada keluar stok. Keluar stok itu sama aja sama yang tambah stok tadi. Ada produk, masukkan nama produk, terus jumlah produk, cuma yang keluar dan masuk, terus sama read csp dibacanya sama file csp. Nah, untuk di df sama dengan pd concat itu untuk menggabungkan semua produk sama barang yang sudah kita masukkan ke dalam file csp itu. Nah, untuk data frame sendiri itu untuk membuat tabel. Jadi di produk yang sudah kita masukkan ke dalam codingan ini dibuat tabelnya itu di pd.dataframe itu sendiri. Nah, kemudian ada kolom itu untuk membuat kolom. Jadi untuk di bawahnya itu loh, semisal ada kita masukkan barang apa, terus di bawahnya itu langsung ada barang lagi, jadi nggak di pinggir. Nah, terus sama dep titik to csp ini sama kayak yang tadi. Jadi codingan ini semua disimpannya di file csp-nya. Kemudian ada print itu untuk menampilkan barang yang udah kita masukkan ke dalam codingan ini. Oke, untuk selanjutnya ada def recap stock. Nah, di def recap stock ini untuk fungsi df sama dengan pd.read.csp ini untuk membaca file yang kita masukkan. Terus ada if def, selanjutnya ada recap sama dengan df.groupb. Nah, untuk df.groupb ini untuk mengelompokkan data-data yang sudah kita masukkan. Kemudian ada recap stok akhir. Nah, di recap stok akhir ini ada recap masuk dikurangin recap keluar. Jadi untuk menghitung stok akhir itu rumusnya adalah produk masuk dikurangi produk keluar. Kemudian di bawahnya ada return recap. Selanjutnya ada def lihat stok. Nah, jadi fungsi lihat stok ini untuk menampilkan recap stok akhir ke layar atau ke output. Nah, terus ada print.
Rekap itu untuk menampilkan data frame-nya. Jadi nanti eh, stok produknya bisa dilihat di output. Terus ada dev cari produk. Di sini ada nama, input, cari nama produk. Jadi nanti kita cari produk yang mau dicari di codingannya. Terus ada if, nama, in, recap, index. Itu untuk ngeprint nama stoknya. Nanti dia akan mencari lokasi produk yang mau dicari. Nah, terus nanti akan muncul nama produknya, stoknya, dan stok akhir. Terus ada print produk tidak ditemukan. Jadi ini misalkan kita mencari nama produk yang tidak ada atau salah menulis nama produk yang tidak ada dalam stok. Nanti akan muncul produk tidak ditemukan. Oke, fungsi selanjutnya adalah edit produk. Fungsi edit produk ini berfungsi untuk mengubah nama produk yang sudah tersimpan di dalam database. Program membaca seluruh data dari file CSV lalu mengganti nama produk lama menjadi nama produk baru menggunakan fitur replace dari Pandas. Perubahan ini dilakukan pada seluruh baris data agar konsisten sehingga riwayat transaksi lama tetap terhubung dengan nama produk yang baru. Lalu selanjutnya ada fungsi reset data. Fungsi reset data digunakan untuk menghapus seluruh data stok yang tersimpan di dalam sistem. Sebelum penghapusan dilakukan, sistem meminta konfirmasi kepada pengguna untuk mencegah kesalahan fatal. Jika pengguna menyetujui, file CSV akan ditimpa dengan file baru yang hanya berisi struktur kolom tanpa data transaksi. Lalu selanjutnya ada fungsi cek stok rendah. Fungsi cek stok rendah berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap stok barang yang hampir habis. Pengguna memasukkan batas minimum stok, lalu sistem membandingkan nilai stok akhir setiap produk dengan batas tersebut. Produk yang stoknya berada di bawah atau sama dengan batas akan ditampilkan sebagai peringatan, sehingga pengguna dapat segera melakukan pengadaan ulang. Kita mulai. Oke, selanjutnya ada yang namanya lihat riwayat ya. Untuk lihat riwayat sendiri itu menampilkan seluruh data transaksi mentah dalam bentuk raw, di mana itu isinya ada semua barang yang masuk, terus barang yang keluar tanpa perhitungan. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk audit atau pengecekan detail transaksi itu untuk lebih detailnya lagi. Kemudian ada yang namanya tampil grafik langsung. Nah, di mana tampil grafik langsung sendiri, ini tuh bakalan muncul kayak kita jadi harus download terminal tambahan kalau untuk di Python sendiri, teman-teman. Nah, nanti tuh bakal muncul grafiknya. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, untuk dijelaskannya buat apa tampilan grafik langsung nanti bakalan akuran ya. Oke, selanjutnya ada dev export Excel dengan grafik. Nah, nanti itu bakalan ketika kita run, habis itu kita simpan semuanya, simpan data-data yang telah kita input, nanti itu bakal muncul di Excel, teman-teman. Nah, di Excel sendiri nanti itu bakalan juga muncul yang namanya grafiknya gitu. Nah, nanti lebih dijelaskannya lagi pas udah akuran. Oke. Habis itu ada dev main. Nah, main sendiri di sini itu berfungsi untuk mengatur interaktif dengan dan menghubungkan semua fungsi. Nah, jadi nanti itu kita bakalan nginput apa segala macam tuh dari ini semua, dari print. Nah, print gudang ini kayak tulisan di atasnya lah. Terus ada tambah stok, keluar stok, lihat rekap, lihat riwayat, riset database, kayak riset semua data yang kita punya. Habis itu ada edit nama produk, cari produk, cek stok rendah, di mana nanti cek stok rendah bakalan muncul kayak peringatan, terus ekspor Excel dengan grafik, habis itu tampilkan grafik pop up, habis itu keluar dari program. Nah, kayak gitu. Jika kan di sini ada 11 menu ya. Nah, ketika teman-teman memilih dari 11 menu, contoh dari 12 apa 13, nah nanti tuh bakalan muncul menu tidak ada karena di sini menunya terbatas, hanya ada 11 menu. Gitu aja. Mungkin setelah ini langsung akuran aja ya codingannya. Let's go. Oke, teman-teman semuanya, setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, mungkin kita bisa langsung run aja untuk percobaannya. Apa kamera? Oh, tidak. Oke,
Sekarang kita coba menu 1 untuk menambahkan stok. Ada sabun. Kita 100. Habis itu kita tambahkan lagi biar banyak. Sampo. Jumlah barang masuk 100 juga. Habis itu kita tambahin lagi beras. Jumlah masuk 100. Habis itu sabun, sampo, beras, tepung 100 juga. Oh, salah cuy. Kita salah. Nah, ini salah guys. Aku kurang fokus. Nah, di mana? Nah, ini kan pilihan menu nih. Mana ya tadi menu? Nah, di sini nih, DevMind. Ketika kita memasukkan menunya salah kayak gini, itu bakal muncul menu tidak ada, teman-teman, karena kita harus menginputkan menunya itu hanya bisa angka 1 sampai 11 saja. Sedangkan ketika lebih dari itu atau beda dari itu bakal muncul menu tidak ada. Kayak mungkin kita perbaiki lagi. 1. Nama produk tepung. Jumlah barang masuk 100. Mungkin udah ya, segitu aja. Habis itu kita lihat rekap. Nanti baru kita keluarin. Nah, di sini benar kan? Ada beras 100, sabun 100, sampo 100, tepung 100. Keluarnya masih 0 karena belum kita jual. Habis itu ada stok akhirnya juga masih 100. Nah, habis itu kita jual nih. Aduh, maaf. Habis itu kita jual barangnya, ada tepung. Tepung kita jual 90 karena laku keras. Habis itu kita keluarin lagi beras 20 kurang laku beras. Habis itu kita keluarin lagi sampo. Jumlah barang keluar 70. Habis itu kita keluarin lagi tepung udah. Sabun. Oh, salah guys. Nah, itu. Maaf ya. Sabun. Jumlah barang keluar 30. Nah, kita coba lihat rekap. Yang menu 3. Nah, di sini udah bener ya. 100 kurangi 20, 80. 100 kurangi 30 sama dengan 70. 100 kurangi 70 sama dengan 30. 100 kurangi 90 sama dengan 10. Oke, habis itu kita lihat riwayatnya nih. Nah, riwayatnya masih sama ya, teman-teman. Riwayat transaksi dalam bentuk raw. Dimana sabun tuh 100, sampo. Nah, ini file mentah. File mentah kayak ini kepisah-pisah. Nanti sabun tepungnya berapa. Ini kayak riwayatnya lah. Kayak inputan-inputan yang pertama kita masukin itu apa sih? Terus yang ini pertama yang kita inputin kan. Sabun, sampo, beras, tepung. Habis itu inputan yang baru kita masukin tepung, beras, sampo, sabun. Nah, habis itu kita jangan reset database dulu ya. Kita edit nama produk karena semisal contoh nih nama kita salah atau typo lah. 6 produk lama beras. Nah, tepung aja, tepung. Nah, karena kayak contoh tadi namanya kurang lengkap, aturan tepung kanji atau tepung beras. Nah, kita tambahin tepung beras. Nah, nama produk tepung beras diubah menjadi tepung beras. Oke, udah. Kita coba satu aja ya. Habis itu cari produk 7. Nah, kita coba lagi nih yang baru nih, yang apakah udah terganti apa belum. Kita coba cari tepung beras. Nah, stok tepung beras 10 unit. Nah, ini ketemu ya. Terus kita coba cari lagi. Kita coba cari lagi dengan menu 7. Nama produknya shampoo. Kita lihat nih shampoo-nya tinggal berapa. Nah, shampoo tinggal 30 unit.
sesuai dengan yang ada di sini ya, yang direkapitulasi sampo 30. Habis itu kita coba cari cek stok rendah, di mana produk yang paling rendah tuh mana sih. Nah, tampilkan barang stok di bawah berapa ya, kita lihat di sini 10 lah ya limitnya, di bawah 5 lah dia, di bawah 15, kayak udah mepet banget tuh mau habis. Nah, di sini bakal muncul peringatan stok rendah itu ada tepung beras, karena stok akhirnya tuh tinggal 10 karena tadi udah laku 90. Nah, habis itu kita coba buat ekspor ke Excel. Kalau enggak kita pakai menu 10 dulu ya, biar kita tuh bisa lihat grafiknya. Sabar teman-teman. Nah, di sini tuh bakal muncul grafiknya teman-teman. Di sini bakal muncul grafiknya. Nah, ini presentasenya dari beras, sabun, sampo, tepung. Nah, tepung sendiri tuh tadi kan 10 ya, sesuai. Habis itu ada shampoo, ada sabun, ada beras, ini udah sesuai. Nah tadi juga muncul ya, ketika aku close itu bakalan muncul kembali ke menu. Misal kita nggak close itu nggak akan muncul lagi ke menu. Nah, habis itu kita coba export ke Excel. Nah, berhasil membuka file laporan stok visual XLSX. Nah, habis itu kita coba lihat ya teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk outputnya dari file Excel. Kayak berasnya tadi 100 dikurangi 20 terus 80, terus ini ada tepung berasnya, habis itu ininya tinggal 100, tadi masuknya 100 keluar stok 90, terus sisanya tinggal 10. Habis itu ini ada grafiknya, jumlah unitnya juga ada sesuai ya dengan apa yang ada di sini. Maaf ini kurang rapi karena harusnya ada kode yang harus dibetulkan. Kita mengakui kesalahan kita, di mana ada nama produknya, ada beras, sabun, shampoo, tepung, dan ini sesuai dengan apa yang di sini. Oke, mungkin kita balik lagi ke codingan. Nah, habis itu setelah kita mencoba menu export, udah mencoba semua menu yang ada, kita coba reset nih, reset data yang database yang udah kayak kita input. Nah, di sini bakal muncul nih, yakin ingin hapus semua data, yes or no. Semisal kita milih no and, nah udah, kita nggak jadi milih. Kita coba reset lagi, yakin. Nah, seluruh database telah dikosongkan. Kita coba lihat rekap ya teman-teman. Nah, di sini kenapa kosong? Empty data frame, kolom masuk keluar dan segala macam itu kosong. Karena data database yang telah kita input dari semua ini udah kita hapus teman-teman. Jadi ya mau nampilin apa lagi nggak ada. Itu mungkin seperti itu teman-teman untuk apa codingan yang telah kita buat. Itu kita coba menu terakhir untuk keluar. Oke, program selesai. Nah, oke, seperti itu. Nah, mungkin untuk apa presentasi dari kelompok kita itu gitu aja, nggak usah ya. Intinya terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak mengenakan atau sulit untuk dimengerti, kita mohon maaf sebesar-besarnya karena kita juga masih belajar. Mungkin itu aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah. Thank you.